Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Matan Takrib yang ditulis oleh Al-Imam Abu Syuja. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang perkara-perkara najis dan bagaimana cara untuk mensucikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun, ay hadza faslun. Ini adalah suatu fasal. Wa kullu ma'i'in, setiap zat cair, benda cair, cairan, kharaja, yang keluar, minas sabilaini, dari dua jalan. Maksudnya dua jalan itu jalan depan, jalan belakang. Kubul, dubur. Cairan yang keluar dari depan dan belakang, najisun, itu najis. Semua cairan yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang najis. Apapun itu yang keluar, baik yang biasa, contohnya ya air seni atau belakang, ya, cairan, atau yang tidak biasa seperti darah. Bisa saja keluar itu darah setetes, dua tetes, atau darah, atau nanah, itu juga najis. Bahkan benda padat najis juga. Contohnya apa? Kelereng. Kelereng itu kan tidak najis.
tertelan oleh kita. Nah, begitu keluar, ini pendapatnya juga najis, tapi bisa dibersihkan. Tapi kalau cairan tadi nggak bisa dibersihkan, maksudnya zatnya, ya, itu najis. Lihat dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tadarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayansilu bi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat sahabat Anas bin Malik, sahabat Anas ini adalah sahabat yang melayani Rasulullah. Ya, usianya ketika mulai melayani Rasulullah itu 10 tahun ya di Madinah. Jadi 10 tahun itu sudah tahu gercep gitu ya. Apa yang harus dilakukan kita. Seperti kita ajudan. Ajudan itu harus tahu kebutuhan bosnya itu ya. Kebutuhan itu harus tahu gercep apa saja. Itu sahabat Anas. Nah, satu ketika Rasulullah SAW itu menuju ke tempat hajat itu untuk buang air. Maka aku memberikannya, atau itu aku memberikannya kepada Rasulullah bimani dengan air. Maka Rasulullah membasuhnya. Ya. Jadi itu berarti ada najis. Dia dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hadis lain dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Ali dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kuntu rajulan madzaan. Ini Sayyidina Ali itu menyampaikan bahwa aku adalah seorang yang madzaan, itu banyak mengeluarkan madi, bukan mani, madi. Ya, beliau menyampaikan seperti itu sehingga ya cukup mengganggu beliau. Tetapi tapi aku malu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku malu untuk menanyakan hal ini kepada Nabi. Kenapa malu? Karena Sayyidina Ali adalah mantunya Nabi. Jadi malu kalau menyampaikan itu ke mertua gitu ya. Ya, misalkan kalau mertua kan ayah ya. Ya, saya kok banyak keluarkan mandi, mesti disenyumin sama orang karena syahwatnya. Ya, itu muda gitu ya, perkasa. Sayyidina Ali itu perkasa. Muda, perkasa. Ya, yaitu maklum gitu ya. Jadi karena syahwat itu ya, kalau laki-laki sedang syahwat itu bisa ada keluar dari cairan. Nah, itu disebut mani. Itu najis. Beda kalau mani malah tidak najis. Mandi itu najis. Kalau mani campur mandi ya najis jadinya. Kemudian karena aku malu menanyakan kepada Nabi, mertua malu. Fa'amartu, maka aku menyuruh sahabatnya Sayyidina Ali, Al-Miqdad bin Al-Aswad, namanya Miqdad bin Aswad. Tak tolong ditanyakan gitu ya. Fasa'alahu, maka Miqdad tadi menanyakan kepada Nabi pertanyaan titipan, gitu ya. Pertanyaan titipan. Faqala, maka bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, fihil wudu, yaitu dia wudu saja, nggak perlu mandi besar, nggak perlu mandi besar. Wali Muslimin, dan riwayat Imam Muslim, yang silu dzakarahu wa yatawaddu, dia cukup membersihkan kelaminnya, ya, mandi lagi dibersihkan, kemudian wudu, tidak perlu mandi. Nah, artinya ini yang keluar itu najis.
Kemudian ya, ada beberapa hadis yang lain. Kita lanjutkan. Jadi semua cairan yang keluar dari dua jalan depan belakang hukumnya najis illal maniyya, kecuali mani. Mani tidak najis. Kalau mani najis, manusia najis semua. Ya, di manusia itu tidak najis. Nah, manusia kita ini itu secara fisik itu dari mani. Maka mani dihukumi tidak najis. Ini berdasarkan hadis, ya. Dari siapa ini? Sayyidatina Aisyah. Amma maniyul insan, ya, adapun maninya manusia, falima rawahu Muslim, maka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ghairuhu, dan selainnya Imam Muslim, an Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Sayyidatina Aisyah, kuntu afruku, aku satu ketika menggaruk, apa itu, ngerok. Nah, aku satu ketika mengerok almaniyah, yaitu mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari pakaiannya Nabi, sarungnya Nabi. Satu ketika aku kerok, di situ bekas mani yang kering. Jadi kalau kering dikerok, kerok. Kemudian sumayadhabu, kemudian Rasulullah pergi, artinya beranjak, fayusalli fihi, beliau sholat menggunakan kain yang dikerok tadi. Jadi gak dicuci kain itu, kena mani tadi, kering, dikerok, kerok pakai kuku lah, gitu ya. Rasulullah memakainya dan menggunakannya untuk sholat. Artinya mani tidak najis. Kalau mani najis, walau kana najisan, sekiranya pakaian itu najis, pakaian yang kena mani itu najis, lam yakfi fihil firku, maka tidak cukup dikerok. Dikerok nggak pakai air kan, harus dicuci. Kalau itu hukumnya najis. Jadi mani tidak najis. Ya. Kita lanjutkan. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Membasuh seluruh air seni wal arwasu, wa ghuslu jami'il abwali, dan membasuh seluruh air seni, wal arwasi, bacaan jam, wal arwasi, dan kotoran-kotoran, wajibun, itu wajib. Jadi hukumnya wajib. Maka kalau orang tidak istinja itu, tidak istinjanya itu sudah berdosa, apalagi digunakan untuk sholat, sholatnya tidak sah. Ya, terus illa baulas sobiyi, kecuali air seninya anak laki-laki, alladzi lam yakul, yang dia belum makan, atau makanan, belum makan makanan. Fa'intahu, maka sesungguhnya baulus sobi, ya, air seninya anak laki-laki yang belum makan, ditambah keterangan adalah belum sampai 2 tahun, tidak makan kecuali ASI, maka fa'innahu yaqulu, maka itu bisa suci birashil mani alaihi, dengan cara mencipratkan air kepadanya. Ya, ini kita lihat dalilnya. Nah, tentang apa tadi, air seni, ya. Air seni, jadi itu kena apapun, kena permukaan apapun, maka itu harus dibasuh semuanya. Jadi kalau kenanya segini, ya dibasuh semua, nggak bisa setengah-setengah gitu.
Nah ini ada hadis. Suatu ketika ya ada seorang Arabi. Ini ngopinya enggak ini nih, enggak apa, enggak semua ternyata ya. Kita lihat dulu. Cari terkait ketemu. Bukan dari saya. Ya, nah, intinya begini, ada satu ketika seorang Arabi, sebenarnya ada namanya, cuman saya tadi lupa nanti, ya nggak diapalin gitu. Ada seorang Arabi, tiba-tiba datang ke masjid, kemudian dia kencing di masjid. Masjidnya Nabi waktu itu tidak seperti kita, masjidnya tanah gitu ya, tanah, kencing di situ. Maka kemudian begitu kencing, para sahabat kemudian mau mengeroyoknya, mau memukulinya. Dilarang oleh Nabi. Jangan biarkan dulu. Ya. Biarkan dia menuntaskan kencingnya itu. Kalau kalian datangi dia, kalian pukuli dia, dia kemana-mana nanti. Bisa seluruh masjid, dia lari-lari muter-muter, masa kena semua najis. Biarkan dia di situ, tuntaskan. Begitu sudah tuntas, bawa seember air, siram itu tanah tadi itu yang kena kencing tadi. Itu cara Nabi. Itu sangat bijaksana gitu ya. Maka jangan jangan berusaha rusuh gitu ya. Kalau itu tadi tidak ditahan Nabi, Arabi tadi orang Arabi itu orang apa? Orang lugu, orang pedalaman, ya. Kurang pergaulan. Jadi di masjid kencingnya aja di situ. Maka kemudian cukup disiram dengan seember air, ya. Jadi kan menyiram ke tanah ya, udah disiram saja udah bersih. Kalau keren bisa digunakan untuk sholat, gitu ya. Itu adalah dalil tentang bahwa air seni itu najis. Kecuali air seninya anak laki-laki yang belum makan makanan kecuali asinya ibunya. Nah, itu cara membersihkannya cukup dengan menciprat-cipratkan air ke permukaan yang kena kencingnya anak laki-laki, bayi laki-laki. Tidak perlu menyiram. Kalau yang tadi itu Rasulullah menyuruh membawa seember untuk disiram. Jadi bedanya menyiram, ghusl. Ini ghusl ini adalah mengalirkan air. Jadi ghusl jamil aqwal ini adalah mengalirkan air. Jadi harus air itu mengalir. Gak bisa kita membersihkan kena apa itu kencing kemudian dengan mengusap, nggak bisa, ya, atau mengelak, itu nggak bisa hilang itu, tapi harus disiram. Meskipun kering, meskipun itunya bekas kencing tadi itu sudah nggak ada, kering, nggak bisa dia lap itu aja. Caranya bagaimana kalau sudah kering? Cukup dialirkan air sedikit aja, segelas aqua gitu ya. Yang penting air mengalir sudah suci. Ya, kalau kita olak malah najis. Olaknya dipakai ngelap yang lain, najis. Terus kemana-mana najis semua jadi. Ya, maka dengan barang dengan perkara najis ini mesti harus hati-hati.
Ya. Bedanya musab dengan ghusl. Kalau ghusl mengalirkan air meskipun jadi ada pergerakan airnya. Kalau musab kan tidak ada pergerakan air. Jadi air segini aja cukup itu. Tergantung ini permukaan yang kena kotoran ya. Permukaannya luas ya nggak bisa kayak gini ya. Jadi kalau nah najis ini ada dua ya. Secara zatnya ada dua. Disebut najis ainiyah, najisnya nampak. Nampak ini air kencing misalnya atau kotoran gitu nampak. Namanya najis ainiyah. Caranya untuk mensucikannya adalah harus dihilangkan dulu ininya, bentuknya itu. Barangnya harus hilang dulu bersih, baru disiram air. Nah, kalau kotorannya itu bau, ya ada rasanya, ada warnanya, maka yang afdol hilang ketiganya itu. Misalkan apa? Bebek gitu ya. Bebek itu kotorannya itu bau gitu. Meski udah dihilangkan zatnya, disiram pakai air sedikit, masih bau gitu. Ya, sebaiknya dibersihkan sampai tidak ada baunya. Nah, kemudian para ulama berpendapat dari tiga itu, yang diutamakan adalah rasanya. Jadi rasanya harus dipastikan sudah hilang. Adapun warna dan bau, kadang sulit hilang bau ya. Tapi kalau misalkan dijilat nggak ada rasanya, itu sudah dipastikan lah ya. Cuman kadang-kadang bau itu belum hilang, itu nggak apa, maksud gimana? Warna kadang-kadang kuning gitu ya, udah dihilangkan, disiram air, digosok-gosok, tetap aja masih kuning. Dimaafkan. Tapi yang tidak itu dari dia itu rasanya. Kalau rasanya masih percek-percek gitu ya, itu belum. Tapi mana mungkin kita ini bilang ya kita bisa memperkirakan. Jadi ketiga itu kalau memang sulit sekali hilang baunya atau warnanya itu misalkan ya kena kain gitu ya kena baju kadang-kadang warnanya masih masih ada itu ya. Contoh misalnya, ya saya pernah punya bayi baru lahir Pak ya. Itu kan dipopok itu, yang awal-awal itu ya dulu saya cuci. Jadi udah dicuci, hilang semua, yang ada tinggal sisa warnanya itu, kuning-kuning dikit. Nanti dipakai lagi. Itu suci, ya asalkan tadi sudah tidak ada rasa, tidak ada rasa. Nah, ini ada hadis ya tentang Rasulullah mencipratkan air. Nah, ini ya. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan selain Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Qais bintu Muhsin radhiyallahu anha, semoga Allah meridai sahabiah Ummu Qais, namanya adalah Ummu Qais, annaha sesungguhnya Ummu Qais atat bibnin laha shaghirin, yaitu Ummu Qais itu membawa anak laki-laki yang masih kecil, lam yakul at-ta'ama, belum makan makanan, tapi asi pasti ya, makan nggak asi, makan apa? Jadi bayi itu masih bisa sehat dengan asi sampai 2 tahun, asi ya, masih bisa. Nah ini membawanya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada Nabi ya. Ummu Qais ya, ini salah satu dari pelajaran kalau ada kiai ya, ada ulama ya, misalkan hadir di rumah kita punya anak kecil gitu ya, dekatkan anak kecilnya. Kalau dibawa sama kiai atau ulama tadi, serahkan ya. Bisa didoakan gitu ya. Nah ini Ummu Qais menyerahkan anak itu kepada Nabi, fa'ajlasahu ya, maka Nabi mendudukkan
Anak kecil tadi sallallahu alaihi wasallam fi hijri, pangkuan. Anak kecil di pangku sama Nabi. Fabaka ala thawb. Maka anak kecil tadi kencing ya. Di pakaiannya Nabi. Pada bimain. Maka Nabi minta untuk didatangkan air. Nah, fanadhahu. Nabi menciprat-cipratnya. Ya, Rasulullah. Nabi menciprat-cipratkan itu walam yaghsilhu, Nabi tidak mencucinya. Jadi diciprat-ciprat. Nah, ini adalah dalil bahwa mensucikan najis dari anak laki-laki yang belum makan makanan itu cukup diciprat-ciprat. Khusus untuk anak laki-laki, ya, namanya najis apa? Najis apa? Mukhaffafah. Ya, khusus untuk anak laki-laki. Selain anak laki-laki, anak perempuan mutawasit. Sama dengan kita. Jadi sama dengan kita, ya. Mutawasitoh caranya harus dibasuh dengan air. Jadi sarung kita anak kena najis itu nggak bisa diciprati, nggak bisa, ya. Harus disiram dengan air. Siram dengan air. Ya. Wala yukfa, dan tidak dimaafkan ansyai'in dari sekecil apapun minan najasati dari najis-najis itu. Jadi najis kecil apapun tetap najis. Illal yasiro, kecuali sedikit, tetapi ada pengecualian sedikit minat dami dari darah, wal qaidi dan nanah, ya. Kadang-kadang kita terluka, ya, luka jatuh gitu ya, masih mengalir darah. Kalau itu sedikit kena sarung kita itu tidak apa-apa. Ada nanahnya sedikit kena sarung kita, kena celana kita enggak. Beda ketika kena pisau terus mengalir deras, nah itu najis. Tapi kalau sedikit tidak apa. Jerawat, nah gitu kan, anak-anak muda ini ya, jerawat kadang-kadang garuk gitu ya, atau di pelotot gitu ya, nanti kena keluar darah, ya apa itu darahnya tidak najis, lap aja. Kalaupun kita sholat masih keluar mungkin ya tidak najis. Jerawat beda dengan apa, bisul. Nah kalau bisul itu darahnya banyak itu karena najis bisul. Wa mala nafsalahu sa'ilatun, dan apa saja ya, hewan yang darahnya itu tidak mengalir. Kalau ayam punya darah mengalir. Contohnya hewan yang darahnya tidak mengalir adalah nyamuk. Nyamuk itu ya lalat, dianggap tidak mengalir darahnya. Ya, maka itu jika idza waqa'a fil ina'i, jika dia terjatuh di dalam satu wadah, wa mata, dan dia mati fihi, di dalam wadah itu, maksudnya ada airnya atau ada makanannya atau ada apapun di dalam wadah itu, fa innahu, maka sesungguhnya hewan tadi yang masuk terus mati, la yunajjisuhu, tidak bisa menajiskan wadah tadi. Ya. Nah, kemudian dijelaskan di kitab-kitab yang lebih luas, ya. Misalkan kita punya gelas isinya air, kita mau minum, ya. Kemudian masuk lalat. Kalau hanya satu, celupin sekalian. Celupin, tapi jangan diaduk. Celupin langsung dibuang, airnya suci. Tapi kalau ada lalat masuk lagi sehingga tuh ada banyak lalat di situ, banyak sekali lalatnya, itu bisa najis. Ya, jadi itu hanya satu, ya. Tapi kalau udah banyak sehingga
air putih tadi jadi agak keruh, cheese. Jadi kalau satu enggak, karena sulit. Kadang-kadang kita menghindari hal yang demikian. Ini ada hadis dari Imam Bukhari dan selainnya Imam Bukhari. Rawinya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Nabi bersabda, "Idza waqa'ad dzubabu." Ditakwil salah ini ya. Jadi kadang-kadang teks itu tidak mesti benar gitu ya. Yang saya copy saja ini ya. Ini harusnya tidak takwil, harusnya fathah. Ya. Idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum. Ketika ada satu lalat yang jatuh di dalam wadahnya kalian, wadahnya salah satu di antara kalian, falyadmishu kullah, maka adalah dia celupkan seluruhnya. Jadi kalau ada lalat masuk, kadang-kadang masih setengah gitu ya, setengahnya masuk, setengahnya di luar, itu jangan ditarik, tapi celupin dulu baru ditarik. Itu petunjuk nanti. Sumpal yang rohbu, kemudian dibuang, jangan dicelup, diaduk, jangan ya, celup buang. Fa inna fi ahadi janahaihi, karena sesungguhnya pada salah satu dari dua sayapnya itu syifaat, tabib, ada obat. Wa fil akhari da'an, sayap satunya penyakit. Kita nggak tahu nih, yang penyakit itu sayap kanan apa sayap kiri. Tapi kata Nabi, kedua sayap ini ada penyakitnya. Maka kalau kecelup satu, kita angkat, nah, penyakit yang tinggal di dalam makanan kita itu atau minuman kita itu supaya netral. Nabi memberi petunjuk celupin. Jadi kalau itu netral, dua, ya. Jadi itu hikmah ya dari petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengikuti petunjuknya Nabi, petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis, maka kita akan selamat dunia akhirat. Karena semua pasti benar. Petunjuk Nabi itu pasti benar. Pasti sesuai dengan manusia. Karena Nabi manusia. Ya, pasti benar sesuai manusia. Itu yang baik untuk manusia. Maslahat untuk manusia. Tapi kalau kita melawan, kita tidak mengikuti kehendak Nabi, maka kita malah tidak mendapatkan sunnah dan kita justru melawan fitrah kita sebagai manusia. Yang paling tahu manusia adalah yang menciptakan. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling tahu tentang manusia. Ya. Dan Allah mengutus nabinya yang paling tahu tentang Allah. Maka Allah untuk kemaslahatan manusia melalui nabinya memberikan petunjuk-petunjuk itu. Ya. Baik. Wal hayawan sudah isyarat. Baik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Demikian kajian kitab takdir kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan kepada kita semua, rezeki yang halal dan berkah, serta memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.